Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dan pengaturan tegangan pada regulator konvensional di sistem pengisian konvensional. Perkenalkan, nama saya Fauzan Sandi Pradana, nomor induk mahasiswa 52024194042 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Negeri Semarang. Sistem pengisian atau charging system merupakan sistem yang berfungsi untuk mensuplai arus listrik ke baterai. Baterai yang telah digunakan maka akan berkurang kapasitas arus listrik yang disimpan di dalam baterai. Jika baterai tidak diisi arus listrik kembali, maka lama-lama arus listrik di dalam baterai akan habis. Oleh sebab itu, digunakan sistem pengisian untuk mengisi kembali arus listrik pada baterai. Selain itu, sistem pengisian juga digunakan untuk mensuplai kebutuhan listrik pada kendaraan ketika kendaraan menyala. Ketika kendaraan menyala, bukan baterai yang menjadi sumber arus utama, melainkan sistem pengisian yang bertugas untuk mensuplai kebutuhan arus listrik pada kendaraan. Sistem pengisian terdiri dari beberapa komponen. Komponen sistem pengisian salah satunya adalah regulator. Regulator pada sistem pengisian berfungsi untuk mengatur arus listrik yang disuplai ke baterai. Regulator pada sistem pengisian berfungsi untuk mengatur arus listrik yang disuplai ke baterai. Arus listrik yang disuplai harus stabil dan tidak berubah-ubah, walaupun kecepatan kendaraan berubah-ubah. Ini adalah skema rangkaian regulator pada sistem pengisian konvensional. Di sini ada alternator yang berfungsi untuk menghasilkan arus listrik, dan ini adalah regulator yang berguna untuk menstabilkan arus dari baterai untuk dialirkan ke baterai. Ini adalah skema saat kunci kontak on kendaraan belum hidup. Saat kunci kontak pada posisi on, maka lampu CHG akan menyala dan sistem pengisian belum bekerja, namun terjadi kemagnetan pada rotor koil di alternator. Cara kerjanya yaitu, ketika kunci kontak diputar pada posisi on, maka arus positif dari baterai akan mengalir ke fusible link, ke kunci kontak, ke fuse, ke lampu indikator pengisian atau CHG, ke terminal L regulator, ke kontak P0, ke kontak P1, lalu ke massa. Karena lampu CHG dialiri listrik, maka akibatnya lampu CHG ini akan menyala. Pada saat yang lain, arus dari baterai akan mengalir dari positif baterai ke terminal IG pada regulator, ke PL1, ke PL0, ke terminal F, ke terminal F regulator, ke terminal F alternator, ke rotor coil, ke terminal E alternator, lalu ke massa. Karena starter coil dialiri arus listrik, maka pada starter coil akan timbul kemagnetan. Berikut ini adalah animasi pada saat kunci kontak on di sistem pengisian konvensional. Berikut ini adalah skema pada saat kendaraan berkecepatan lambat. Saat kendaraan berjalan dengan kecepatan lambat, maka
lampu CHG akan mati dan arus pengisian sudah dapat digunakan untuk mengisi baterai. Ketika kendaraan dihidupkan pada kecepatan rendah, maka tegangan yang dihasilkan alternator dari terminal N akan mengalir ke terminal N regulator, ke voltage relay, lalu ke massa. Karena voltage relay teraliri arus, maka akan terjadi kemagnetan pada voltage relay. Kemudian, kemagnetan ini akan menarik kontak P0 untuk menempel ke kontak P2. Akibatnya, lampu CHG pada saat ini akan mati karena tidak mendapatkan massa. Pada saat yang sama, arus yang dihasilkan oleh stator koil akan diarahkan oleh dioda, lalu mengalir ke terminal B pada alternator, lalu digunakan untuk mengisi baterai. Selain itu, karena kecepatan kendaraan masih rendah, tegangan dari stator koil akan mengalir ke terminal B alternator, ke terminal B regulator, ke kontak P2, ke kontak P0, lalu ke voltage regulator. Karena tegangan dari terminal B masih rendah, maka voltage regulator belum mampu menarik PL0, sehingga arus dari terminal IG regulator akan mengalir ke kontak PL1, ke kontak PL0, ke terminal F regulator, ke terminal F alternator, ke rotor coil, lalu ke terminal E dan ke massa. Karena arus mengalir langsung dari PL1 ke PL0, maka kemagnetan yang dihasilkan pada rotor coil akan menjadi kuat sehingga saat kendaraan berjalan pada kecepatan lambat tetap terjadi pengisian pada baterai. Berikut ini adalah animasi pada rangkaian sistem pengisian konvensional ketika kendaraan berjalan lambat. Berikut ini adalah skema rangkaian pada saat kendaraan berkecepatan sedang. Pada saat kendaraan berjalan dengan kecepatan sedang, maka tegangan output dari alternator yang mengalir ke terminal B akan naik juga. Akibatnya, voltage regulator yang dialiri arus dari terminal B akan menghasilkan kemagnetan lebih kuat daripada saat kendaraan dengan kecepatan rendah. Karena kemagnetan bertambah, maka akan menarik kontak PL0 dari kontak PL1. Namun, belum dapat menarik PL0 hingga berhubungan dengan PL2 atau PL0 dalam keadaan mengambang. Akibatnya, arus dari IG akan mengalir ke resistor, ke terminal F, ke regulator, ke terminal F alternator, ke rotor coil, lalu ke terminal E dan ke massa. Karena arus dari terminal IG melewati resistor, maka arus akan menjadi kecil sehingga kemagnetan pada stator coil pun akan mengecil. Akibatnya, tegangan yang dihasilkan pada terminal B alternator akan stabil. Berikut ini adalah animasi kerja rangkaian saat kendaraan berkecepatan sedang. Selanjutnya yaitu di sini ada skema rangkaian sistem pengisian pada saat kendaraan berkecepatan tinggi. Bila kecepatan kendaraan naik menjadi kecepatan tinggi, maka lampu CHG akan tetap mati dan tegangan yang dihasilkan oleh alternator untuk pengisian harus tetap stabil atau sama saat kecepatan sedang maupun atau sama saat kecepatan rendah maupun sedang.
Pada saat kecepatan kendaraan menjadi cepat, maka tegangan